Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mentutorialkan kembali penggunaan ISPT PPh Badan Rupiah tahun 2010 untuk bagian 4 dengan materi impor penyusutan. Kalau begitu langsung saja kita mulai. Jadi di sini saya sudah memiliki penghitungan untuk penyusutan serta amortisasi fix aset. Jadi dari kolom A sampai dengan huruf L, yaitu keterangan nama harta. Di sini merupakan data-data yang akan kita impor ke dalam ISPT. Jadi untuk urutannya sudah sesuai juga dengan format impor penyusutan dan amortisasi. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari bagian awal. Yang pertama di sini ada jenis harta. Jadi untuk jenis harta ini akan menggunakan kode antara 1, 2, atau 3. Kode 1 itu untuk harta berwujud, 2 itu untuk kelompok bangunan, dan 3 itu harta tak berwujud. Jadi disesuaikan saja dengan fix aset yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, kelompok harta. Nah, untuk kelompok harta juga diisi dengan kode yang berisikan 2 digit, dari angka 11 sampai dengan angka 35, dan disesuaikan saja dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, untuk bagian jenis usaha dan nama harta, kita mengisinya akan mengacu pada dasar hukum, yaitu PMK nomor 3 tahun 2009. Jadi di sini sudah tertulis jenis usahanya apa, jenis hartanya apa, dan kelompok berapa. Jadi disinilah kita akan menggolongkan fix aset yang dimiliki perusahaan masuk ke bagian jenis usaha apa, jenis harta apa, dan kelompok berapa. Nah, di sini itu tertulis untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, serta kelompok 4. Kalau misalkan kita sudah tahu digolongkan ke dalam bagian mana, maka kita bisa lanjut mengisi ke dalam ISPT-nya. Untuk kode-kode pada jenis usaha dan nama harta akan saya jelaskan lebih lanjut saat kita sudah memasuki ISPT. Selanjutnya terdapat bulan perolehan. Di sini untuk bulan perolehan juga diisi seperti biasa saja. Begitupun pada bagian tahun perolehan. Selanjutnya di sini terdapat jenis penyusutan komersil. Jadi untuk jenis penyusutan komersil di sini akan menuliskan kode. Kodenya itu ada angka 1 sampai dengan 7. 1 itu untuk garis lurus, 2 untuk jumlah angka tahun, 3 untuk saldo menurun, 4 untuk saldo menurun ganda, 5 untuk jumlah jam jasa, 6 untuk jumlah satuan produksi, dan kode yang terakhir yaitu 7 untuk metode lainnya. Karena fix aset yang dimiliki oleh perusahaan menggunakan garis lurus, jadi kita tuliskan saja angka 1. Selanjutnya, jenis penyusutan fiskal. Nah, di sini juga kita akan mengisinya dengan kode. Di sini ada 2 kode. Yang pertama itu untuk garis lurus dan 2 itu untuk saldo menurun. Karena di sini menggunakan garis lurus, jadi kita tuliskan saja angka 1. Selanjutnya, pada bagian harga perolehan. Ini juga bisa diisi sesuai dengan harga perolehan pada masing-masing fix aset. Selanjutnya, untuk nilai sisa buku dan penyusutan fiskal tahun ini, angka-angka yang tertulis di sini akan saya jelaskan lebih lanjut saat sudah memasuki bagian perhitungan. Dan yang terakhir di sini ada keterangan nama harta. Di sini juga bisa disesuaikan saja dengan fix aset yang dimiliki. Saya akan membahas mengenai perhitungan pada penyusutan serta amortisasi fix aset. Langsung saja yang pertama di sini ada tarif. Jadi untuk tarif di sini akan disesuaikan dengan kelompok harta. Apabila kelompok harta masuk ke dalam kelompok 1, maka dikenakan tarif sebesar 25%. Apabila kelompoknya adalah kelompok 2, maka dikenakan tarifnya sebesar 12,5% apabila menggunakan metode garis lurus. Nah, hal ini mengacu pada apabila penyusutan yaitu pasal 11 ayat 6 Undang-Undang PPh. Sedangkan untuk amortisasi yaitu pasal 11A ayat 2 Undang-Undang PPh. Selanjutnya di sini tertulis tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Jadi di sini itu adalah penyusutan setiap tahunnya. Kenapa tertulis 2013? Karena atas fix aset yang dimiliki oleh perusahaan yang paling lama diperolehnya itu adalah tahun 2013. Sedangkan untuk tahun perolehannya yang terbaru yaitu tahun 2018. Langsung saja saya menjelaskan ke penghitungannya. Jadi di sini penghitungannya adalah apabila tahun perolehannya adalah tahun 2013, maka cara penghitungannya adalah harga perolehan dikali dengan tarif dikali 13
dikurangi bulan perolehan dan dibagi 12. Kenapa di sini perhitungannya 13, kenapa bukan 12? Jadi maksud dari 13 di sini adalah jumlah dari bulan. Di sini bulan perolehannya adalah bulan 3, yaitu bulan Maret. Dan penghitungan dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember itu adalah 10 bulan. Maka 13 dikurangi 3 hasilnya adalah 10, sesuai dengan penghitungan yang sebenarnya. Apabila kita memasukkannya angka 12, maka 12 dikurangi 3 hasilnya 9, dan tidak sesuai dengan penghitungan bulan dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember. Maka kita menggunakan angka 13. Tetapi apabila tahun 2013 yang tertulis di sini, di bawah tahun perolehannya, maka diisi dengan 0 atau strip. Begitupun untuk tahun 2014. Penghitungannya sama saja, yaitu harga perolehan dikali dengan tarif, dikali 13, dikurangi bulan perolehan, dan dibagi 12. Dan apabila tahun penyusutan yang tertulis di sini, tahun 2014, di bawah dari tahun perolehannya, maka diisi dengan 0 atau strip. Begitupun untuk tahun 2015, sampai dengan tahun 2018. Selanjutnya terdapat nilai sisa buku. Untuk nilai sisa buku, ini penghitungannya adalah harga perolehan dikurangi oleh penjumlahan atas penyusutan setiap tahun. Jadi yang berwarna merah ini adalah penyusutan setiap tahunnya dijumlahkan. Setelah itu terdapat penyusutan fiskal 2018. Di sini penghitungannya adalah jika tahun perolehannya 2018, maka 13 dikurangi bulan perolehan dibagi 12, dikali harga perolehan, dan dikali tarif. Lalu rumus yang kedua adalah apabila nilai sisa buku sama dengan 0, maka ditulis 0 saja. Lalu hasilnya akan strip, seperti yang ada di sini. Dan yang terakhir adalah apabila tahun berakhir sama dengan 2018, yang ada di kolom X ini, sama dengan 2018, maka penghitungannya adalah bulan berakhir, yang ada di kolom W, dibagi 12, dikali harga perolehan, dan dikali tarif. Selanjutnya terdapat nilai sisa buku akhir 2018. Di sini cara penghitungannya adalah jadi nilai sisa buku yang ada di sini dikurangi dengan penyusutan fiskal 2018, maka didapatkan hasil untuk nilai sisa buku akhir 2018. Berikutnya terdapat bulan berakhir. Untuk bulan berakhir, cara perolehannya adalah bulan perolehan dikurangi dengan 1. Selanjutnya ada tahun berakhir. Untuk penghitungan tahun berakhir, akan mengacu pada tarif penyusutan ataupun amortisasi. Apabila penyusutan, maka pasal 11 ayat 6 Undang-Undang PPh. Apabila amortisasi, yaitu pasal 11A ayat 2. Jadi di sini, apabila tarifnya 25%, maka tahun perolehannya ditambah dengan 4, sesuai dengan pasal yang berlaku. Begitupun apabila tarifnya 12,5%, maka tahun perolehan ditambah dengan 8. Untuk lebih memperjelas, saya akan menjelaskannya melalui contoh. Di sini untuk fix aset yang pertama ada bangunan. Tahun perolehannya adalah tahun 2014. Dan untuk tarifnya sebesar 5%. Karena tarifnya 5%, maka digolongkan ke dalam kelompok bangunan yang permanen. Dan untuk masa manfaatnya adalah 20 tahun. Jadi untuk tahun berakhirnya itu, karena tadi tahun perolehannya adalah 2014 dan ditambah lagi dengan 20 tahun untuk masa manfaatnya, maka didapatkan 2034. Untuk lebih memperjelas lagi, saya akan memberikan contoh berikutnya. Nah, di sini terdapat fix aset berupa baterai. Nah, untuk baterai ini tahun perolehannya adalah 2015 dan dikenakan tarif sebesar 25%. Maka berdasarkan pasal 11 ayat 6 Undang-Undang PPh, karena tarifnya dikenakan 25%, maka masa manfaatnya sebesar 4 tahun. Karena tadi tahun perolehannya adalah tahun 2015, maka ditambah dengan 4, jadi untuk tahun berakhirnya adalah tahun 2019. Karena tadi saya telah menjelaskan untuk penghitungan penyusutan serta amortisasi fix aset, dan juga saya sudah menampilkan dan menjelaskan mengenai format untuk impor, maka
Di sini saya akan menjelaskan cara mendapatkan file yang akan kita gunakan untuk impor di ISPT. Jadi di sini terdapat dua cara. Yang pertama itu kita langsung masuk ke bagian download. Lalu kita masuk ke folder ISPT PPH Badan. ISPT PPH Badannya ini kita klik saja. Lalu SPT Badan, contoh data impor. Nah, di sini kita bisa menggunakan contoh data impor penyusutan yang ada di sini. Untuk tampilannya adalah sebagai berikut. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Tetapi sebelum kita menggunakannya, sebaiknya kita mengkopinya terlebih dahulu dan kita menyalinnya ke dalam folder yang kita inginkan. Lalu kita save as dalam format workbook. Apabila telah kita save as dalam format workbook, maka tampilannya sama saja seperti ini. Hanya saja untuk meyakinkan bahwa formatnya sudah siap kita gunakan yang bisa kita impor ke dalam ISPT. Lalu di sini juga sudah terdapat data-data dan angka-angka yang sudah terisi. Nah, jadi untuk angka-angka atau data-data yang terisi di sini bisa kita hapus. Jadi di sini itu hanya sebagai panduan untuk teman-teman melakukan impor ke dalam ISPT. Kalau sudah, bisa kita tutup. Selanjutnya, cara yang kedua untuk mendapatkan file yang akan kita gunakan dalam impor penyusutan ke dalam ISPT adalah dengan cara ekspor. Namun apabila kita memilih cara ekspor, kita harus memasukkan fix asset ke dalam ISPT secara manual minimal 1. Langsung saja saya tunjukkan caranya. Lalu kita masuk ke menu SPT PPH, lampiran khusus dan daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Di sini tampilannya sudah bersih, sudah tidak ada lagi daftar penyusutan fiskal maupun amortisasi fiskal. Namun, dalam memasukkan fix asset secara manual, kita harus membuka Excel-nya terlebih dahulu. Jadi di sini layarnya sudah terbagi dua. Untuk bagian kiri adalah ISPT untuk penyusutan serta amortisasi, dan bagian kanan adalah bagian Excel untuk fix assetnya. Langsung saja kita klik baru. Nah, yang pertama di sini terdapat jenis harta. Jadi saya akan memasukkan fix asset yang pertama, yaitu berupa bangunan. Nah, yang pertama di sini terdapat jenis harta. Karena fix assetnya berupa bangunan, maka kita pilih yang kelompok bangunan. Lalu untuk kelompok hartanya, kita memilih yang permanen. Selanjutnya terdapat jenis usaha dan nama harta. Di sini kita bisa memilih option yang sudah disediakan oleh ISPT. Namun apabila pilihannya itu tidak ada atau tidak sesuai dengan option yang disediakan oleh ISPT, maka kita bisa mengklik kotak yang ada di bagian kanan sini. Dan juga untuk bagian jenis usaha dan nama harta harus disesuaikan dengan PMK nomor 3 tahun 2009. Nah, di sini itu untuk jenis usahanya adalah semua jenis usaha. Dan untuk nama hartanya, karena hanya ada gudang, dan atas fix asset ini adalah berupa pabrik, maka tidak sesuai. Kita bisa mengklik kotak yang ada di bagian kanan. Lalu kita klik baru, dan memasukkan nama hartanya berupa pabrik. Lalu kita klik simpan, klik tutup, lalu kita bisa mengklik panahnya kembali dan memilih pabrik. Nah, di sini untuk kode jenis usaha dan nama harta akan berdasarkan kode yang tampil pada ISPT. Sebagai contoh, untuk nama harta berupa pabrik, di sini kodenya adalah 2112. Maka angka ini akan kita pindahkan ke dalam Excel-nya. Jadi di sini untuk jenis harta tertuliskan angka 2 karena kita memilih kelompok bangunan. Kelompok bangunan merupakan urutan kedua. Lalu untuk kelompok harta di sini tertuliskan angka 21. Jadi angka 2 yang di sini merupakan penjelasan atas jenis harta. Dan angka 1 di sini merupakan bagian kelompok harta. Karena kita memilih permanen, dan permanen adalah urutan yang pertama. Jadi tertuliskan angka 1 di sini. Selanjutnya untuk jenis usaha,
Di sini tertuliskan 211. Untuk 2 digit pertama, angka 21 ini merupakan salinan dari kelompok harta. Dan untuk digit tambahan, untuk bagian jenis usahanya adalah angka 1. Angka 1 karena kita memilih bagian semua jenis usaha. Karena semua jenis usaha hanyalah option sendiri, maka kita tuliskan angka 1. Selanjutnya untuk nama harta. Di sini nama harta kita menuliskan pabrik, dan pabrik itu adalah option yang kedua. Maka pada bagian nama hartanya adalah tertuliskan angka 2. Untuk 3 digit awal ini, 211 merupakan salinan dari jenis usaha. Kode 2112 yang ada di sini untuk pabrik, maka kita pindahkan ke dalam nama harta yang ada di sini. Begitupun apabila fix asetnya berupa gudang, maka kode 2111 ini kita pindahkan ke dalam nama harta. Untuk lebih mempermudah teman-teman, jadi apabila sudah input ke dalam ISPT dan sudah mendapatkan kodenya berapa digit, maka kodenya bisa langsung kita pindahkan saja ke bagian nama harta. Lalu untuk bagian jenis usaha, kelompok harta, dan jenis harta, maka menggunakan rumus. Di sini untuk nama hartanya adalah pabrik. Lalu untuk bulan serta tahun perolehannya adalah bulan 3 dan tahunnya 2014. Metode penyusutan komersilnya adalah garis lurus, dan metode penyusutan fiskalnya adalah garis lurus juga. Selanjutnya ada harga perolehan. Langsung saja kita salin dari Excel-nya. Nah, di sini untuk bagian nilai buku serta penyusutan fiskal tahun ini akan secara otomatis sudah terhitung oleh ISPT. Untuk catatannya kita tulis saja building 01. Lalu kita klik simpan. Klik yes. Lalu kita bisa menutupnya. Jadi seperti inilah tampilan setelah kita menginput data penyusutan fiskal. Kalau sudah, bisa kita pilih tutup. Karena kita telah menginput data secara manual ke dalam daftar penyusutan serta amortisasi, maka langkah selanjutnya adalah kita bisa mengekspor filenya. Langsung saja kita ke menu Utility, lalu pilih Ekspor Data, pilih Penyusutan dan Amortisasi Fiskal. Untuk tahun pajaknya adalah 2018. Nah, di sini terdapat total data yaitu 1, karena kita hanya menginput secara manualnya untuk satu fix asset. Kalau sudah, kita bisa pilih Export Data to File. Lalu kita pilih Yes. Nah, di sini akan diminta untuk menamai filenya. Saya akan menamainya yaitu impor penyusutan. Lalu kita pilih Save. Kita klik OK. Lalu bisa kita close. Nah, di sini filenya sudah ada, yaitu impor penyusutan dan formatnya masih CSV. Kalau sudah ada, bisa kita buka. Nah, jadi untuk tampilannya adalah seperti ini. Tapi karena ini formatnya masih CSV, jadi kita harus men-save as-nya menjadi workbook. Langsung saja. Di sini saya akan menamai filenya dengan nama yang sama, yaitu impor penyusutan. Lalu formatnya kita pilih yang Excel Workbook, lalu kita pilih Save. Kalau sudah, bisa kita close. Karena tadi kita telah men-save as file impor penyusutan yang masih format CSV dan kita ubah ke dalam workbook, di sini filenya sudah ada yang dalam format workbook. Kalau sudah ada, bisa langsung saja kita buka. Nah, tampilannya sama saja seperti ini.
Namun di sini terdapat data dan angka-angka yang sudah terisi. Nah, di sini itu adalah data-data atas input manual building 01. Jadi yang tadi kita input manual itu secara otomatis terbawa saat kita ekspor. Nah, di sini bisa kita hapus saja. Di sini tujuannya dihapus adalah agar saat kita impor penyusutan nanti tidak ada konfirmasi bahwa data sudah terimpor atau sudah masuk dalam ISPT. Jadi di sini kita akan mengimpor atas fixed asset yang memang belum masuk ISPT saja. Langsung saja kita pilih delete. Nah, di sini kita akan menyalin data-data dari file Excel sebelumnya yang berisikan penghitungan untuk penyusutan. Langsung saja kita copy. Jadi datanya adalah sebagai berikut. Nah, di sini untuk yang nomor 2, untuk building 01 tidak perlu kita copy. Jadi langsung saja kita mulai dari yang nomor 3. Jadi kita hanya menyalin pada bagian yang berwarna putih. Untuk bagian yang berwarna-warninya tidak perlu kita salin. Lalu kita pilih paste. Lalu pilih yang values and number formatting. Nah, di sini filenya sudah tersalin semua. Namun untuk bagian harga perolehan, nilai sisa buku, dan penyusutan fiskal tahun ini, karena formatnya masih accounting, jadi harus kita ubah terlebih dahulu dalam bentuk general. Langsung saja kita blok. Nah, di sini formatnya sudah general semua. Namun untuk bagian nilai sisa buku dan penyusutan fiskal tahun ini terdapat koma. Nah, ini komanya bisa kita hilangkan. Langsung saja caranya dengan memblok bagian nilai sisa buku dan penyusutan fiskal tahun ini. Lalu kita pilih decrease decimal. Nah, kalau sudah, di sini komanya tidak ada lagi. Di sini juga terdapat 201 aset. Langsung saja kita simpan biasa, Ctrl S. Dan yang kedua adalah kita save as. Untuk namanya, saya akan menambahkan angka 1. Lalu formatnya adalah CSV. Kalau sudah, kita klik Save. Nah, seperti biasa, sebelum kita melakukan impor ke ISPT, maka file yang berformat CSV ini harus kita tutup terlebih dahulu. Karena kita telah menyalin data dari penghitungan penyusutan serta amortisasi ke dalam file yang berbentuk CSV, maka kita langsung bisa melakukan impor ke dalam ISPT. Langsung saja kita masuk ke menu Utility, lalu pilih Impor Data, dan pilih penyusutan dan amortisasi fiskal badan, serta untuk tahun pajaknya adalah tahun 2018. Lalu kita pilih Search. Nah, di sini saya akan memilih file impor penyusutan 1. Langsung saja. Lalu kita pilih View Data. Nah, di sini terdapat informasi yaitu jumlah data yang diimpor 201. Nah, di sini sesuai dengan penjelasan saya bahwa data yang akan kita impor sebanyak 201. Langsung saja kita pilih OK. Dan kita pilih View Data kembali.
Nah, di sini sudah terdapat tulisan proses load data selesai. Lalu, pada proses view data, YSPT akan mendeteksi kesalahan pada file yang kita gunakan untuk mengimpor. Kalau misalkan terdapat kesalahan saat view data, maka tampilannya adalah seperti ini. Tampilannya sebagai berikut. Jadi di sini terdapat informasi, kesalahannya apa, dan terletak pada baris berapa. Kalau misalkan terdapat tampilan seperti ini, maka kita bisa mengklik OK. Lalu tampilan berikutnya adalah seperti ini. Terdapat lagi info bahwa kita harus memperbaiki datanya terlebih dahulu. Nah, di sini juga kita bisa mengklik OK. Lalu langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita membuka kembali Excel workbook-nya, lalu memperbaiki data yang salah sesuai dengan informasi pada YSPT. Setelah kita memperbaiki datanya, maka kita bisa men-save-nya seperti biasa, lalu kita save as ke dalam bentuk CSV. Nah, file CSV itulah yang akan kita gunakan kembali untuk melakukan impor. Perlu diketahui bahwa terdapat komputer yang bisa memperlihatkan error log atas kesalahan saat kita mau mengimpor. Tetapi terdapat juga komputer yang tidak bisa memperlihatkan error lognya, seperti yang dialami oleh komputer saya. Maka apabila komputer teman-teman tidak bisa menampilkan error lognya, jadi bisa menggunakan informasi yang dikeluarkan oleh YSPT. Kalau sudah, kita bisa berlanjut ke YSPT-nya untuk melakukan impor. Karena kita tidak mengalami gagal saat view data, maka kita bisa mengklik impor. Lalu terdapat konfirmasi, proses impor selesai, tidak ada data yang gagal diimpor. Lalu kita bisa klik OK, dan kita bisa menutupnya. Setelah kita melakukan impor dan sudah terdapat konfirmasi bahwa tidak ada kegagalan saat melakukan impor, maka kita harus memastikan kembali bahwa data yang telah kita impor tadi sudah benar-benar masuk ke dalam YSPT. Caranya, kita langsung saja masuk ke menu SPT PPH, lalu pilih lampiran khusus dan daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, di sini kita bisa memastikan kembali bahwa jumlahnya sudah benar. Tadi ada 201 aset yang kita impor. Di sini untuk penyusutan fiskalnya terdapat 190, dan untuk amortisasi fiskalnya itu terdapat 12. Apabila dijumlah, maka hasilnya terdapat 202. Karena tadi kita telah menginput satu fix asset secara manual, artinya terdapat 200 fix asset yang kita impor, dan totalnya sudah sama, yaitu 202. Kalau sudah, kita bisa klik tutup,